Mari kita mulai hari ini dengan memperpanjang kontraknya Svilar. Si Svilar nih udah mulai banyak dilirik sama tim gede maupun tim kecil. Bahkan udah mulai banyak yang jor-joran. Tertinggi waktu itu berapa ya? Ada mungkin yang nawar sampai 40 sampai 45 lah gitu. Dan kan sempat kegoyang juga tuh kita tuh ya, karena kan kita pengen banget beli Openda, tapi kayaknya kita pikir-pikir dulu dah, soalnya kita butuh banget tembok bernama Miles Villar. Mari kita coba dia maunya kayaknya jangka pendek nih, padahal saya mau di 4 atau 5 tahun gitu ya, tapi dia maunya di jangka pendek di 2 tahun. Kita coba di 3 tahun biasanya mau. Dan kayaknya kita bakal pagerin dia dengan harga yang gak masuk akal, biar dia nanti gak bakal jadi free agent. Ya mudah-mudahan juga kita bisa jadiin dia pemain kiper termahal di Eropa. 150 gak mau dia, maunya di 110. Jangan takut Villar. 130 mau gak? 120 dah terakhir, mau gak ya 120? Harusnya sih mau. 120, nah mau dia di 120. Dan saya nggak tahu nih si gajinya dia mintanya berapa, karena biasa kalau pemain-pemain udah kayak begini minta gajinya di atas 100. Kita coba dulu di 60, yang mana kita berarti naikin sekitar 14 ribu dolaran lah. Mudah-mudahan mau nih, tapi kita tinggiin dah untuk bonusnya. Mau nggak dia? Lah langsung mau. Aneh banget. Biasanya kalau pemain-pemain udah mapan kayak dia nih, di banyak tawaran dari banyak tawaran dari klub lain, biasanya mintanya tuh nggak masuk akal, 100, 110, tapi dia masih mau di 60 yang cuma naik sekitar 14 sampai 15 ribu, ternyata mau dia. Dan ini kalian bisa lihat gajinya 60 ribu, terus market value-nya naik. Tadinya sekitar 30 sampai 45-an lah. Sekarang jadi 63, yang mana dia naik sekitar 60%. Ya iyalah, lagi jago-jagonya dia. Mari kita bikin si Villar ini pemain kiper termahal di Eropa. Let's go. Dan ini salah satu fitur terbaru dari EA dan juga FC26. Jadi kita udah punya jobs overview. Jadi kita dikasih tahu klub-klub mana aja yang bakal bisa menerima kita. Nanti kita bisa apply tuh. Dan biasanya di sini terlihat sih siapa yang butuh banget dan siapa yang akan sulit untuk kita masukin ke klub itu gitu. Jadi ya ini kayak locker aja gitu, info locker. Dan nanti juga kalau kita lihat profilnya dari kita sendiri, kita nanti kayak punya history, kita pernah manajer di mana aja gitu. Jadi ini cukup menarik untuk journey-nya pelatih gitu. Dan mungkin nanti kita bakal bisa coba dari klub kecil. Nah, kayak kan keren gitu ya, dari klub divisi 3, divisi 2 nanti pindah ke divisi utama. Jadi kayak gitu mungkin untuk gambaran biar nggak bosen si pemain-pemain FC26-nya kayak gitu. Bagus juga EA, mantap ini fiturnya. Dan setelah kemarin kita ditahan imbang sama Slavia Praha, mari kita mulai lagi peruntungan kita. Sekarang kita main di kandang karena pakaiannya cukup sama kayak AS Roma, jadi saya memilih baju putih aja. Baju putih juga bagus banget kok di sini. Baju putihnya AS Roma yang terbaru nih bagus banget. Saya tidak mengotak-ngatik formasi, tetap sama, dan saya pengen balas dendam sama mereka ini. Bisa-bisanya kita ditahan imbang. Dan mari kita tunjukkan keangkeran dari Olimpico. Ya tentulah ya kita lebih termotivasi karena kemarin kita ditahan imbang 1-1 lawan Slavia Praha di kandangnya dia. Jadi ini adalah misi balas dendam dan kita juga harus masuk ke 8 besar kan. Kita nggak mau selesai sampai di sini. Dan seperti biasa sih lawan tim kayak gini tuh emang perlu taktik-taktik yang sabar, tricky, ngebuka ruang, dan kalau bisa counter attack kayak gini. Itu dia. Jadi ternyata kemarin tuh kita terlalu fokus untuk nyerang sih ya, nggak fokus di pembukaan ruang dan pembukaan sisi. Jadi mungkin kita kemarin gegabahnya di situ. Dobik dapat 1 gol, alhamdulillah. Mari kita bombardir si Slavia Praha ini, jeder, rasakan itu. Nunes
menit 41 kita udah bisa unggul 2-0 lawan Slavia Praha. Ini sinyal-sinyal bagus buat pertandingan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tim kita bisa melaju. Dan kalau kemarin kan kita sempat kecolongan di menit-menit setelah kita ngegolin ya, tapi mudah-mudahan ini tidak berlangsung lah di pertandingan pada hari ini. Terima kasih Nunes. Ya, ini adalah sebelum babak kedua habis kita masih punya peluang. Dan iya, kocar-kacir guys. Ternyata kuncinya adalah pembukaan ruang. Dan gak tahu kenapa ya, kemarin mereka tuh lebih disiplin aja. Tapi kalau sekarang mungkin juga karena mereka tertekan kali ya, sama kayak kita kemarin. Dan juga mungkin ini poin plusnya IE kali ya. Jadi kita dibuat benar-benar berpikir gimana caranya kita bisa memenangkan pertandingan tandang. Ya jadi ini bagus IE. Tapi yang nggak kayak gini juga lah, masa langsung jadi ayam sayur ketika main di kandang lawan. Tapi ya mungkin kita terlalu GG ya, asik. Ini babak kedua, mari kita lanjutkan serangan-serangan kita melawan Slavia Praha. Jedar, tidak bisa. Kemarin dia baru habis diperpanjang kontraknya, jadi tidak semudah itu kita dijebol sama Slavia Praha. Terima kasih Sevilar. Kayaknya sudah cukup untuk Slavia Praha menang 3-0, lumayan lah ya. Dan kita mulai mainin pemain-pemain lapis kedua untuk menjaga stamina. Dan tetap aja Sevilar bermain apik pada kali ini. Mungkin gara-gara kemarin dia habis perpanjang kontrak jadi GG banget dia mainnya. Tapi dilihat dari sini memang kita dominan banget. Jadi lihat ini, sangat gampang banget kita membuat serangan-serangan ke jantung pertahanan si Slavia Praha ini. Terlebih, dan ternyata juga kipernya nggak jago-jago banget ternyata. Kemarin mungkin lagi kesambet apa ya, mungkin tuh kipernya jago banget. Tapi ya tetap aja sih, kalau misalnya kita tendang dari luar kotak penalti tetap bisa ditepis sama dia. Ini adalah umpan dari siapa tuh tadi? Sule ya. Jedar tuh, lihat. Gak terlalu jago-jago banget ternyata si Slavia Praha ini. Atau ini memang dia dapat kutukan angker dari Olimpico. Jadi mereka tidak berkutik sama sekali. 4-0 pada menit 80 ya. Pada menit 80 4-0, dan kayaknya kita masih punya serangan 1 atau 2 kali, jadi tetap aman. Dan bahkan dia digolin sama Ndika. Pemain belakang kita bisa ngebobol gawang Slavia Praha. Dan emang gak terlalu susah-susah banget ternyata. Kemarin mereka emang lagi jago banget di kandang. Terima kasih Slavia Praha. Mohon maaf kalian dibantai 4-0 dan kita melaju ke babak 8 besar Piala Eropa pada musim ini. Nunes, Dybala, Pellegrini, Dobbik jadi pemain paling bagus pada malam hari ini. Tapi emang kita lagi GG banget sih, lagi gampang banget dapat peluang. Dan Slavia Prahanya juga nggak terlalu sesusah yang kemarin. Jadi semua pemain bermain dengan bagus. Let's go, mari kita lanjutkan pertandingan selanjutnya. Saking menang 3-0 ya, tadi saya masukin si Niklas Kuto. Dia kan pemain back sayap ya, jadi kita masukin aja pemain muda untuk menambah jam terbang dia. Ya mudah-mudahan musim depan kita bisa ngejual dia dengan harga bagus gitu. Yang penting berproses aja dulu Niklas Kuto. Kita ketemu lagi di pertandingan selanjutnya, bye.